Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bagaimana pemerintah Kabupaten Garut menyikapi keberadaan paguyuban Tunggal Rahayu yang membuat geger karena telah mengganti lambang negara untuk digunakan dalam organisasi mereka termasuk membuat mata uang sendiri. Kita berbincang dengan Bupati Garut Rudi Gunawan. Pak Rudi Gunawan, selamat sore. Selamat sore, Mbak Api. Ya, Pak Rudi Gunawan, sejauh ini apa informasi yang telah Anda terima tentang keberadaan paguyuban Tunggal Rahayu ini? Ya, setelah saya menerima laporan dari Kakes Bangpol, beberapa waktu yang lalu saya sudah perintahkan supaya tidak melayani permohonan pendaftaran dan langsung melakukan langkah-langkah konkret, diantaranya adalah pendekatan penyelesaian dengan penegakan hukum. Nah, tentu kami dari Forkopimda sudah melakukan itu, dari Polres Garut sudah dengan begitu cepat melakukan langkah-langkah supaya tidak melebar dan kita mengambil tindakan tegas. Dan sekarang ini penegakan hukum sudah dilakukan, diantaranya adalah dengan memeriksa di antara semua itu ada ketuanya yaitu Sutarman. Sutarman sendiri adalah sebagai otak atau sebagai pelaku utama di sini dan menganggap sebagai pemimpin dari Tunggal Rahayu ini. Dia juga mempunyai berbagai nama dan gelar, diantaranya adalah gelar akademik Profesor Doktor, dan tentu ini adalah gelar akademik palsu yang dia gunakan. Tentu kita lihat saja ke depan, Mbak Api, beberapa saat lagi akan ada kesimpulan dari Polres Garut tentang proses penegakan hukumnya. Jadi sejak awal saya sudah meminta kepada Kes Bangpol, pendekatan penyelesaian masalah ini adalah proses penegakan hukum. Karena dalam tingkah laku daripada organisasi ini, pertama juga tidak mendapatkan respon dari masyarakat Garut ya. Yang kedua ini mengandung unsur-unsur pidana. Pak Rudi, saya mau konfirmasi bahwa keberadaan dari organisasi ini diketahui karena mencoba mendaftarkan kelompok mereka ke Bages Bangpol atau sudah sebelumnya ada laporan dari masyarakat? Nah, sebenarnya sejak bulan Mei ini ada laporan dari masyarakat di sekitar Caringin dan Cisewu ya, 2 kecamatan di Garut Selatan. Nah, sebenarnya camat di daerah Cisewu dan Caringin itu sudah menghentikan supaya kegiatan ini tidak melakukan aktivitasnya. Karena selain juga meresahkan masyarakat sekitar, banyak orang yang bertamu ke rumahnya Sutarman atau kelompoknya Sutarman, juga memang ada sesuatu yang aneh. Misalnya pada saat itu ditemukan adanya dugaan aliran sesat, di mana Al-Fatihah itu diawali dengan alif lam ya, dan lain sebagainya. Baru kemudian kelompok mereka terkuat setelah mereka menyampaikan bahwa akan memberikan perlindungan secara ekonomi. Di antaranya kelompok ini mempunyai uang yang sangat besar yang disimpan di suatu bank dan bisa dicairkan dengan menggunakan uang yang ada logo Sutarmannya itu, Bu. Iya, uang tersebut Pak Rudi, apakah sudah beredar di masyarakat atau digunakan untuk kalangan mereka sendiri? Uang itu hanya beredar di kalangan mereka sendiri karena tidak ada yang merespon. Masyarakat di sana tidak merespon dan mereka itu berbicara di antara anggotanya saja. Nah, kita mengetahui itu dari anggota yang melaporlah ke aparat mulai desa dan terkonfirmasi di kecamatan. Nah, tiba-tiba mereka karena merasa anggotanya makin banyak, mereka mencoba mendaftarkan. Nah, dari situlah kita mengetahui bahwa mereka mendaftarkan sebagai ormas, menyampaikan lambang Garuda yang dimodifikasi, dan akhirnya saya perintahkan Kes Bangpol supaya dilakukan proses penegakan hukum. Pak Rudi, termasuk ada dokumen juga kami tampilkan di televisi, dokumen apa itu dan bagaimana dokumen itu dilakukan untuk merekrut anggota dari kelompok paguyuban ini? Jadi mereka ini di dalam setiap pertemuan, terutama Sutarman itu meyakinkan dengan berbagai dokumen, di antaranya bahwa dia itu memiliki kekayaan yang luar biasa besar, dan ini merupakan titisan dari Bung Karno lah ya, dan itu adalah merupakan suatu kata-kata bohong yang dibuat oleh Sutarman, dan di antaranya adalah Sutarman bisa memberikan perlindungan ekonomi dengan uang dan sebagainya, dan Sutarman sendiri sebagai satu titisan lah dari suatu tokoh-tokoh masa lalu yang menguasai berbagai harta yang terpendam di bumi Nusantara ini. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah melanggar hukum yang dilakukan oleh Sutarman dengan bujuk rayunya ini. Nah, inilah yang sekarang sedang didalami di proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Garut.
Mungkin bisa Anda berikan sedikit gambaran siapa Sutarman ini, latar belakang dan juga termasuk pekerjaan dari Sutarman ini? Nah, Sutarman ini asli memang orang Garut, Bu Api ya. Yaitu ada di satu kecamatan, yaitu di Kecamatan Caringin, di Desa Sukarame. Dia itu adalah sebagai orang biasa ya, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dan tentu inilah sebenarnya sosok Sutarman. Dari sisi ekonomi sendiri biasa-biasa saja ya. Dan dari sisi pendidikan pun sekolahnya sedang diselidiki di sini. Paling juga setingkat SLTA dan pernah pesantren lah di beberapa pesantren begitu. Dia tidak sampai mempunyai gelar akademik sarjana, apalagi doktor atau guru besar. Jadi apa yang dilakukan itu Sutarman ini mereka melihatlah sesuatu itu dari media sosial, yang dari internet dan sebagainya, sehingga dia mempunyai kesimpulan dan mempunyai inisiatif, dan ini motifnya lagi dicari apa motivasinya sehingga dia melakukan hal seperti itu begitu. Adakah dari anggota harus membayarkan sesuatu untuk bergabung dalam paguyuban ini? Ya, tentu ini sedang didalami oleh polisi. Tapi setelah saya melakukan pengecekan ke tingkat kecamatan dan desa, mereka itu anggota intinya itu setiap melakukan kegiatan itu selalu bergotong royong. Mereka bergotong royong mengadakan satu kegiatan di sini, di sana, atau bagaimana langkah-langkah Sutarman memprovokasi anggotanya supaya terus mencari anggota-anggota yang lebih banyak, bahkan keluar Garut, bahkan sampai ke Majalengka dan beberapa daerah lain di Jawa Barat begitu. Jadi operasional itu dari mereka bergotong royong karena Sutarman sendiri tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang baik. Pak Rudi, berkaca dari Paguyuban Tunggal Rahayu ini, sejauh mana pemerintah Kabupaten Garut akan menyelidiki termasuk para anggotanya, termasuk juga pengurusnya, dan mengantisipasi tindakan mereka untuk mempengaruhi masyarakat. Jangan sampai kemudian ada berdampak atau berpengaruh niatan untuk melanggar hukum. Nah begini Bu, sebenarnya masyarakat sekitar baik di desa Sukarame, di Kecamatan Caringin maupun di Kecamatan Cisewu, mereka banyak yang tidak terpengaruh Bu. Tapi yang terpengaruh itu adalah orang-orang yang karena mendapatkan iming-iming dan dia merasa percaya bahwa Sutarman bisa memberikan perlindungan secara ekonomi, baik membayar hutangnya maupun bisa memberikan bantuan modal dan lain sebagainya. Jadi orang-orang itu masuk dan tertarik menjadi anggota Sutarman karena ada perlindungan ekonomi itu, ketertarikannya ini. Sedangkan yang lainnya kita juga mewaspadai ya sedini mungkin ini di tingkat kecamatan supaya tidak boleh lagi ada organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang bertentangan dengan Pancasila langsung kita proses. Saya sudah sepakat dengan Forkopimda, setiap hal yang demikian itu proses secara hukum. Tidak menggunakan pendekatan-pendekatan lain karena ini akan meresahkan dan ini pun sebagai efek jerak ya. Sedini mungkin kita tidak memberikan kesempatan supaya mereka menyebar. Jadi sekarang begitu kita tahu, ini pun sudah dilakukan proses penegakan hukum. Dan sekarang dalam beberapa hari ini sudah dilakukan penyidikan yang intensif ya, sehingga kita akan tahu dalam 2-3 hari ke depan mungkin kita sudah mendapatkan gambaran yang jelas. Kalau memang sudah jelas mungkin ditetapkan sebagai tersangka dan ada proses polisional lainnya yang dilakukan oleh penyidik. Baik, kita nantikan perkembangan terbaru dari kasus ini, Pak Rudi Gunawan. Terima kasih atas keterangannya.